Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang cara menentukan persamaan kuadrat baru yang mana diketahui akar-akar dari persamaan kuadrat lama. Nah, ini adalah hubungannya dengan persamaan kuadrat baru dan akar-akar persamaan kuadrat yang lama. Nah, gimana bentuk soal dan cara penyelesaiannya? Untuk itu simak videonya sampai selesai. Oke. Nah, perhatikan. Nah, ini soal yang pertama ya, nanti kita bahas dua soal. Ketahui persamaan kuadrat ini ya, x kuadrat plus 3x dikurangi 1 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya, ini x1 plus 3 dan x2 plus 3. Nah, di sini perhatikan, akar-akar barunya ini sama ya, seidentik, dan mati x1 plus 3 dan x2 plus 3. Nah, kalau ada bentuk soal seperti ini, yang akar-akarnya baru itu identik, atau setara gitu ya, maka kita gunakan rumus cepat ya. Berarti kita bukan menggunakan menggunakan penggunaan hasil kali dan jumlah akar-akar, tapi kalau ini posisinya sama, kita gunakan rumus singkat dengan cara substitusi. Oke ya. Nah, perhatikan. Ini soalnya ini ya, persamaan x kuadrat plus 3x minus 1 sama dengan 0. Ini anggap saja ini persamaan mula-mula. Akar-akarnya adalah x1 dan x2. Nah, kalau akar-akarnya x1 plus 3 dan x2 plus 3, maka kita misalkan aja, satu aja ya, cukup P sama dengan x plus 3. Ya, berarti x1, x2 ini dianggap saja x gitu ya, kan identik. Kalau x1 plus 5, x2 plus 5, berarti P itu sama dengan x plus 5. Berarti kuncinya kalau identik, kita buat satu saja, misalkan P sama dengan x plus 3. Kemudian kita balik menjadi x itu sama dengan apa gitu ya. Berarti kan kalau ini P sama dengan X plus 3, berarti X sama dengan P dikurangi 3. Nah, setelah kita menemukan X sama dengan P minus 3, langkah berikutnya apa? Kita cukup mensubstitusikan X sama dengan P minus 3 ke persamaan awal. Berarti X pada persamaan awal itu, ini kita ganti dengan P dikurangi 3. Gitu ya. Nah, sehingga bentuknya seperti ini ya. X kita ganti dengan P minus 3, sehingga P minus 3 kuadrat ditambah 3 kali P minus 3 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, berikutnya ini kita jabarkan aja ya. P minus 3 kuadrat kita jabarkan, 3 dikali P minus 3 kita jabarkan. Nah, kalau kita jabarkan, itu untuk yang pertama dulu nih, P dikurangi 3 kuadrat, ini dijabarkan menjadi P kuadrat, bukan? Dikurangi apa? 6P. 6P itu berasal dari ini, 2 dikali minus 3 dikali P. Ini yang tengah ya. Kalau yang paling tepi ini apa? Minus 3 dikuadratkan itu kan plus 9. Nah, berikutnya ini 3 dikali P minus 3 itu sama dengan plus 3P gitu kan, dikurangi 9. Kemudian ini kita kurangi 1 sama dengan 0. Bentuknya seperti ini ya. Oke, sekarang langkah berikutnya apa? Yang sejenis kita dekatkan dulu. Ini minus 6P dengan 3P kita dekatkan. Yang konstanta 9, ini minus 9 dikurangi 1. Oke ya. Berikutnya ini kita sederhanakan. Berarti menjadi apa? P kuadrat dikurangi 3P. Ini 9 dikurangi 9, 0 dikurangi 1 minus 1 ya. Oke, menjadi P kuadrat dikurangi 3P dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah sudah selesai di sini ya. Kita sudah menemukan persamaan kuadrat baru dengan mengganti apa? P dengan X. Maka dari sini ya, dari sini maka kita peroleh persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 plus 3 dan X2 plus 3. Itu adalah ini. P-nya ini kita ganti X aja. Sehingga menjadi X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 plus 3 dan X2 plus 3. Itu ya, paham ya? Oke, agar kalian paham lagi, nih ya, simak soal yang nomor 2 ya. Ini diketahui persamaan 2X kuadrat dikurangi 6X plus 3 sama dengan 0. Mempunyai akar-akar X1 dan X2. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1 dikurangi 1 dan 2x2 dikurangi 1 ya. Ini kan akar-akarnya apa? Akar-akar baru kan identik. Nah, caranya sama ya. Kita tulis dulu persamaan mula-mula, 2x kuadrat dikurangi 6x plus 3 sama dengan 0. Akar-akarnya x1 dan x2. Kita misalkan lagi, P sama dengan 2x dikurangi 1. Di sini kan tadi kan ini identik ya. 2x1 dikurangi 1, ini 2x2 dikurangi 1. Berarti identik. Berarti kita misalkan cukup satu aja. P sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, sekarang kita balik menjadi apa? 2X sama dengan P ditambah 1. Atau X sama dengan berapa? P ditambah 1 bagi 2 ya.
Oke, sekarang langkah berikutnya apa? Kalau kita sudah menemukan X sama dengan P plus 1 dibagi 2, kita substitusikan aja X sama dengan P plus 1 dibagi 2 ke persamaan mula-mula. Oke, persamaan mula-mula apa? Ini 2X kuadrat dikurangi 6X plus 3 sama dengan 0, gitu ya. X-nya kita ganti dengan apa? P plus 1 dibagi 2. Berarti kan di sini X-nya saya ganti dengan P plus 1 per 2, gitu ya. Perhatikan ya, ini 6 dikali P plus 1 per 2. Oke, cara cepatnya ini 6 dan 2 kita coret dulu ya. Ini sama-sama kita bagi 2, dapatnya 3. Sehingga bentuknya menjadi apa? 2, ini kalau dikuadratkan, P plus 1 dikuadratkan, itu kan P kuadrat plus 2P, itu kan, ditambah 1. Nah, ini 2 kuadrat menjadi 4 ya, berarti 2 dikali ini ya. Nah, ini kan dikurangi 3 dikali P plus 1 plus 3. Oke, dari langkah ini tahu ya. Nah, sekarang coba kita bisa sederhanakan lagi, ini 2 dan 4 ya, sama-sama kita bagi 2, ini dapat 2, ini dapat 1. Ini tetap dulu. Nah, berikutnya ini kita kita bagi menjadi apa? P kuadrat plus 2P plus 1 bagi 2. Nah, ini saya jabarkan menjadi minus 3P dikurangi 3, ditambah 3 sama dengan 0. Oke, berarti menjadi apa ini? P kuadrat plus 2P plus 1 per 2 dikurangi, ini habis ya, menjadi 3P sama dengan 0. Kita kalikan 2 semua, gitu ya. Sehingga menjadi P kuadrat ditambah 2P plus 1, ini dikurangi 6P sama dengan 0. Nah, ini 2P, ini minus 6P, gitu ya. Sehingga menjadi apa? P kuadrat dikurangi 4P ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini sebetulnya persamaan baru sudah ketemu ya. Cukup kita ganti aja P dengan X. Maka persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat dikurangi 4X plus 1 sama dengan 0. Oke ya, begitu. Sudah paham? Ya, demikianlah tutorial tentang cara mencari persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya diketahui. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.